Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan setiap harinya dan terhindar dari segala macam penyakit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebagai ungkapan rasa syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan Akhtar pimpin doanya. Terima kasih Pak. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita belajar, Bapak mau absensi dulu ya. Ade Bagus hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Aidil Akbar Setiawan. Ada? Oh, ini mungkin baru mau masuk ya ke roomnya. Akhtar? Hadir Pak. Ya, Ardelia. Sudah masuk apa belum? Oh, masih di luar ya? Oke. Cynthia Ayu. Hadir, Pak. Ya. Enver. Hadir, Pak. Namanya bagus sudah masukkan. Bionda Khairunisa. Hadir, Pak. Ya. Haifa Aulia. Haifa. Oh, Haifa belum. Nah, tadi mamanya bilang agak susah masuknya karena sinyal. Iki Amelia. Hadir, Pak. Oke, Iqbal, Rizky Albani. Hadir. Kesya. Ada Kesya? Hadir Pak. Ya. Hadir Pak. Muhammad Khairul Adam. Hadir, Pak. Kok kameranya off sayang? Kameranya dihidupin aja. Ya nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Semuanya ya kameranya dihidupkan. Lutfi Majid. Ada Lutfi? Oh, Lutfi masih di luar. Nanti sebentar lagi mungkin masuk. Restu. Pak. Oke, Naisha, Rain Tania. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Noza Sabira. Ya, Nisa Aluna. Hadir, Pak. Ya, Nur Fitri. Hadir Pak. Putri Gaisha. Hadir Pak. Raffi. Hadir. Salsabila Asifa. Hadir, Pak. Safa Sandriana. Ada Safa? Oh, ada tuh. Sandrina ya. Iya, pintar sayang. Yudhistira, oh Yudhistira izin katanya hari ini dia tidak enak badan, sakit. Ya, doakan cepat sembuh. Semoga cepat ya. Baik anak-anak, kita bertemu lagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita adakan permainan terlebih dahulu. Permainannya adalah Bapak akan menyebutkan sebuah warna, satu warna, dan kamu harus menyebutkan benda di sekeliling kamu sesuai dengan warna yang Bapak sebutkan. Mengerti? Mengerti, Pak. Ya, sebutkan benda tersebut yang sesuai dengan warna yang Bapak sebutkan. Dan kamu boleh tulis di kolom komentar. Oke? Waktunya cuma 10 detik. Siap, Bapak buka nih kolom komentar. Oke. Nah, Ipa baru masuk. Warna yang pertama, warna merah. Silakan. Ayo, oh baju. buku tulis, sepatu, celengan, karpet.
dasi, spidol. 5, 4, pintu, baskom. 7, betul terus. Tas, 8, spidol, bola. 9, 10. Oke, stop. Waduh, udah banyak nih. Udah, stop. Sekarang kita mulai warna yang kedua. Siap? Warna yang kedua adalah warna hitam. 1, 2, 3, TV, meja, pagar, jilbab. Ya, rambut. Bener, rambut warna hitam. Pulpen, lemari meja. 5, 4, laptop, speaker. Oke, 7, jam tangan. 8, 9, terus tulis. 10, stop. Aduh, ini udah banyak yang menjawab. Ada headset, ada kerudung. Kata anak murid Pak Erik sangat cekatan, sangat cepat dalam menjawab sesuatu. Pintar. Oke. Sama seperti kemarin, hari-hari sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Kamu simak lagunya, kamu ikut bernyanyi. Oke, siap ya. Oke. Baik anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Dan kita tahu di dalam masyarakat itu terjadi kegiatan satu orang dengan yang lain yang disebut dengan interaksi sosial. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak mau bertanya, benda apa yang Bapak pegang? Bola. Bola. Siapa di sini nih, terutama anak laki-laki, siapa yang suka main bola? Saya. Iya, nggak anak laki-laki, anak perempuan juga boleh ya main bola. Nah, kalau dalam permainan sepak bola itu dalam satu timnya ada berapa orang? 11. 11, makanya disebut kesebelasan. Artinya terjadi pertandingan antara dua tim, di mana satu timnya itu berisi 11 orang, 11 lawan 11. Dalam pertandingan tersebut, itulah salah satu contoh yang disebut dengan interaksi sosial. Jadi permainan sepak bola ini termasuk ke dalam interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa, Bapak? Oke, hari ini Bapak akan mencoba menjelaskan kepada kalian apa itu interaksi sosial. Tolong mic-nya sayang, di-mute dulu. Ya, sebelum nanti Bapak minta buat nyalakan ya. Oke. Bapak akan menjelaskan tentang interaksi sosial kepada kalian. Oke. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mempelajari tentang interaksi sosial. Kamu bisa memahami pembelajaran ini
memahami apa itu interaksi sosial, contoh-contoh dan jenis-jenisnya. Lalu yang terakhir, kamu bisa menyebutkan contoh-contohnya yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat di rumah. Sudah terlihat, sayang? Sudah, Pak. Oke, pintar. Kita mulai pembelajarannya. Interaksi sosial. Nah, siapa di sini yang mau baca? Saya, Pak. Silakan. Baca, sayang. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara perorangan dengan kelompok manusia, ataupun kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Pinter bacanya. Terima kasih ya. Nah, interaksi sosial adalah satu hubungan sosial yang dinamis. Ada interaksi, ada timbal balik. Jadi kalau kamu ngobrol sama orang, maka orang itu akan membalas omongan kamu. Jadi, jenisnya seperti apa? Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, ciri-ciri dari interaksi sosial. Silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Oh, bagus ya. Silakan sayang, baca. Ciri-ciri dari interaksi sosial. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Ya. Dalam interaksi sosial juga ada dinamis waktu yang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Iya, pintar. Terima kasih, Adek, bagus. Ciri-ciri dari interaksi sosial. Satu, jumlah pelaku lebih dari satu. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Kamu ngomong harus ada timbal baliknya. Nggak bisa ngomong sendiri. Kalau kamu ngomong sendiri, kamu kan suka tuh kalau di kamar mandi atau di kamar lagi mau tidur ngomong sendiri. Nah, itu bukan salah satu interaksi sosial. Jadi harus jumlah pelakunya harus lebih dari satu orang. Entah itu satu orang dengan satu orang atau lebih. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan berkomunikasi adalah bahasa. Nah, jadi kamu berbicara dengan orang lain untuk mengungkapkan sesuatu yang ada dalam pikiran kamu dengan menggunakan bahasa. Ya, berkomunikasi. Nah, jadi bahasa itu disebut dengan alat berkomunikasi. Selanjutnya dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, dan sesuatu yang akan terjadi. Dalam hal ini berarti setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Yang terakhir, tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi sosial akan mengarah ke kerjasama atau mengarah ke pertentangan. Bapak yakin kalau anak-anak menurut Bapak di sini adalah anak-anak yang baik, soleh dan solehah. Jadi nggak mungkin melakukan hal-hal yang negatif. Jadi itu dia ciri-ciri dari interaksi sosial. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis interaksi sosial. Nah, ini yang pertama. Nah, interaksi sosial individu dengan individu. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Siapa tuh? Iki ya? Amel ya? Ya, Amel, silakan baca.
Interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi ini terjadi jika ada hubungan timbal balik antara seseorang dengan orang lain. Contohnya, ada seorang anak sedang berbicara dengan ibunya, atau saat kita sedang mengobrol dengan teman. Ya, interaksi individu. Individu itu apa, Bapak? Individu adalah orang perorangan sendiri. Jadi individu dengan individu. Satu orang dengan satu orang. Contohnya jika anak berbincang dengan ibunya, kamu kan sering tuh berbincang-bincang di rumah dengan ibu, terutama kalau kamu lagi lapar atau pengen jajan, pasti berbincang dengan ibu. Nah, itu disebut dengan interaksi sosial. Jenisnya interaksi sosial antara individu satu orang dengan individu lainnya satu orang lagi, jadi dua orang. Satu orang, individu dengan individu. Ingat. Terima kasih Amel untuk membacanya. Selanjutnya, interaksi sosial individu dengan kelompok. Silakan baca. Siapa nih? Raffi ya? Raffi. Silakan baca Raffi. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Ya. Interaksi ini terjadi antara seseorang dengan orang lain yang jumlahnya banyak ataupun dalam suatu kelompok. Contohnya saat guru sedang mengajar atau menyampaikan materi kepada siswa-siswinya di kelas, saat sedang berjalan suatu acara. Pinter, terima kasih Raffi. Bukan Ya, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial ini terjadi antara seseorang dengan orang lain yang jumlahnya banyak atau ada dalam satu kelompok. Nah, tolong sayang mic-nya di-off-in ya. Mic-nya di-off-in dulu ya. Interaksi sosial ini terjadi antara seorang dengan orang lain yang jumlahnya banyak atau ada dalam satu kelompok. Contohnya, saat seorang guru sedang mengajar atau menyampaikan materi kepada siswa-siswinya nih, kayak Bapak nih, menyampaikan materi sama kamu. Tapi Pak, kita kan nggak tatap muka. Sama saja. Bedanya, ini interaksi sosial yang Bapak lakukan ke kamu adalah interaksi sosial secara langsung. Nah, lanjut interaksi sosial antar kelompok dengan kelompok. Sayang, tolong mic-nya dimatiin dulu ya. Oke, selanjutnya adalah interaksi sosial antar kelompok dengan kelompok. Silakan baca, Fitri. Ya. Interaksi sosial antar kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini terjadi jika ada suatu kelompok melakukan interaksi terhadap kelompok lainnya. Contohnya saat pertandingan sepak bola antara tim kelas 5 melawan tim kelas 6. Pintar, terima kasih Fitri. Iya, Pak. Interaksi sosial antar kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini terjadi jika satu kelompok melakukan interaksi dengan kelompok lainnya. Artinya, seperti yang tadi sudah Bapak contohkan, pertandingan sepak bola antara tim kelas 5 melawan tim kelas 6. Iya, Pak. Tebak gambar. Oke, gambar yang pertama yang harus. Jadi kalian akan disuguhkan sebuah gambar dan kamu harus menjawab apakah gambar tersebut termasuk dalam pilihan 3 pilihan ini. 3 jenis interaksi. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Siap. Oke, siap. Gambar yang pertama. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oh, Individu Restu. dengan individu, Pak. Belum Bapak tanya udah jawab, berarti kamu udah pintar memperhatikan dari tadi. Terima kasih Restu. Selanjutnya, ya betul, ini gambar individu dengan individu. Siapa yang bisa jawab? Individu dengan kelompok, Pak. Sebutkan dulu nama apa, Bapak tahu kamu pintar-pintar. Siapa dulu nih yang mau jawab? Coba sebutkan namanya. Saya, Pak. Siapa? Fionda ya? Oh iya, Fionda, silakan jawab. Individu dan kelompok, Pak. Pintar, terima kasih sayang. Wah, berarti kamu sudah menyimak penjelasan dari Bapak dengan baik. Yang terakhir, stop, jangan perebutan.
Nah, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Kelompok dengan kelompok. Oh, Iqbal. Iqbal, coba Iqbal. Jawab Iqbal. Kelompok Ah. dengan Individu kelompok, dengan Pak. kelompok. Individu dengan kelompok. Naisar, ya betul. Naisar Rania, betul Iya. nggak? Individu dengan kelompok. Salah. Harusnya apa? Individu dengan Kelompok dengan kelompok, Pak. Iya, kelompok dengan individu dengan kelompok. kelompok dengan kelompok. Karena ini ada banyak orang melawan banyak orang lagi, jadi kelompok dengan kelompok. Pintar. Wah, berarti pada nyimak semuanya. Lanjut ya. Oke. Jadi itu dia tuh. Tadi berarti udah pinter semuanya. Selanjutnya Bapak akan berikan kamu video pembelajaran hari ini untuk membuat kamu lebih memahami tentang interaksi sosial. Tolong mic-nya sayang di-mute dulu biar tidak terganggu teman-temannya yang menyaksikannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5. Apa kabar kalian semuanya? Saya doakan kalian baik-baik saja ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Ben Kenji Aulia kelas 5A. Saya bersekolah di SDN Anjelir 1 Depok. Yuk, seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu ya teman-teman. Belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Di video kali ini, saya akan membahas pembelajaran tema 3, subtema 1, yaitu interaksi sosial. Oke, langsung saja ya, kita mulai pembelajarannya. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Contoh individu dengan individu. 1. Kakak yang sedang mengajari adiknya belajar membaca. 2. Bermain sepeda bersama. 3. Pencukur rambut sedang menyukur pelanggan. 4. Seseorang yang membeli makanan di warung. Selanjutnya, contoh individu dengan kelompok. 1. Guru yang sedang mengajarkan muridnya di depan kelas. 2. Seorang ustadz yang sedang berkhutbah. 3. Seorang presiden sedang berpidato ke rakyat. 3. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok. 1. Pertandingan futsal antar dua tim yang berbeda. 2. Diskusi antar kelompok di kelas. Berikutnya, ciri-ciri interaksi sosial. Adapun ciri-ciri terjadinya interaksi sosial sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Interaksi ini akan membutuhkan aksi dan reaksi. Seseorang akan memberikan aksi atau tindakan. Syarat terjadinya interaksi bila tindakan tersebut direspon orang lain. Yang kedua, adanya komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial baik simbol, lambang, verbal ataupun non-verbal. Simbol-simbol di sini artinya bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Simbol ini harus dipahami oleh masing-masing pihak yang berinteraksi sehingga komunikasi ini akan berjalan lancar. Yang ketiga, tujuan dan maksud dari suatu tindakan jelas. Itu karena tidak selalu di antara kedua pihak memiliki tujuan yang sama. Interaksi ini bisa mengarah pada kerjasama ataupun mengarah pada pertentangan. Yang keempat, dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Proses sosial tersebut dapat terjadi karena ketidaksengajaan pola yang direncanakan dan pola yang diatur secara adat maupun hukum. Demikianlah pembelajaran kali ini tentang interaksi sosial. Nah, itu dia tadi.
video yang kamu sudah saksikan tentang interaksi sosial, biar penjelasannya lebih mudah untuk kamu memahaminya lagi. Selanjutnya, kita akan mengadakan tugas kelompok. Tugasnya yaitu kelompok 1 interaksi sosial individu dengan individu di sekolah. Kelompok 2 interaksi sosial individu dengan kelompok di sekolah. Kelompok 3 interaksi sosial kelompok dengan kelompok di sekolah. Jadi nanti kamu diskusikan, cukup menyebutkan 3 contoh dari masing-masing itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti siap ya ketua kelompok yang akan presentasinya. Oke, jadi sekarang Bapak beri waktu hanya 5 menit kalian untuk berdiskusi bersama teman-teman kelompok. Kemarin kan sudah buat tuh di grup WA, kamu sudah Bapak buat per kelompok, jadi kamu boleh diskusi di grup WA-nya, memberikan contoh-contoh dari bentuk interaksi. Jadi silakan Bapak beri waktu 10 menit ya. Bapak beri waktu hanya 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Ayo anak-anak, 3 menit lagi. Ayo, tuh, Bapak dari sini lihat tuh. Iki sama Nur Fitri lagi diskusi. Jadi nanti langsung presentasikan hasil dari diskusinya. Oke. Nanau, mana Nanau? Udah siap belum, Nau? Belum, Pak. Belum, oke. Semangat. Aktar, sudah siap belum? Belum, Pak. Oke. Yuk. Nah, waktunya sudah habis. Oke, waktunya sudah habis. Nauza, Nanau sudah siap? Sudah siap. Oke, bentar ya. Bapak tanya dulu. Aktar, sudah siap Aktar? Siap, Pak. Pintar. Ini Salsa nih, nggak ada suaranya. Asifa, sudah siap belum? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kok Bapak nggak bisa ngelihat wajah kamu ya? Di sini kameranya mati. Apa sinyal Bapak ya? Jadi kalau Zoom itu sinyalnya harus kuat. Oke, siap. Kelompok pertama, Nauza. Sebutkan 3 contoh interaksi sosial individu dengan individu di lingkungan sekolah. Silakan. Ya, kedua. Saat memberikan pertanyaan kepada Bapak atau Ibu guru. Ya, yang ketiga. Juga adalah saat jajan kecil dan berbicara kepada Ibu. Ya, pinter. Bapak beri nilai nanti untuk kelompok 1. Yang pertama itu katanya tadi berbincang dengan teman, membicarakan pembelajaran kalau di sekolah. Yang kedua pada saat kamu ngumpulin atau memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru. Yang ketiga apa Nau? Tadi Nau? Juga adalah jajan dan berbicara. Ya, pinter. Kalau kita jajan, kita kan ngomong sama ibu kantin, Bu, beli. Nah, itu adalah bentuk interaksi sosial individu antara kamu sendiri dengan ibu kantin yang sendiri. Selanjutnya, siap kelompok 2 Aktar. Kamu sudah siap, Aktar? Siap, Pak. Ya, oke. Gitu dong, jadi laki-laki itu. Aktar nanti ya? Kelompok 3 ya? Saya Kelompok 2 dulu berarti. Saya kelompok 3. Salsa nih. Salsa itu adalah contoh kegiatan interaksi sosial individu dengan kelompok di lingkungan sekolah. Silakan, Siva. Yang pertama adalah amanat yang disampaikan pembina upacara pada saat upacara bendera. Ya. Yang kedua, kepala sekolah yang sedang memimpin rapat para guru. Yang ketiga, ketua kelompok membacakan hasil diskusi di depan kelas. Pintar. Yang pertama itu adalah pada saat pembina upacara memberikan amanat kepada kalian peserta upacara. Jadi dia 1 orang berbicara di hadapan banyak kelompok orang. Yang kedua adalah pada saat kepala sekolah memimpin rapat. Ibu kepala sekolah bersama guru-guru
Beliau memberi pengarahan, beliau memberikan materi rapat, dan yang mendengarkan para guru ini adalah orang banyak yang disebut dengan kelompok. Yang terakhir adalah pada saat teman kamu seperti tadi yang Siva dan Nanau lakukan presentasi tentang hasil diskusi di depan kelas di hadapan teman-temannya. Pinter. Lanjut, yang terakhir. Aktar, silakan. Pak. Contohnya diskusi antar kelompok satu dengan kelompok belajar lainnya. Yang kedua, pertandingan basket kelas 5A dengan kelas 5C. Yang ketiga, kompetisi regu cerdas cermat antar kelas. Iya, pinter. Yang pertama diskusi kelompok satu dengan kelompok dua, berdiskusi satu sama lain. Yang ini bilang kalau misalnya liburan itu paling enak itu ke Taman Safari. Yang ini bilang kalau liburan itu enaknya ke Ancol. Nah, itu bisa tuh jadi diskusi antara kelompok dengan kelompok lainnya. Yang kedua adalah pertandingan basket ya. Pertandingan bola basket antara kelas. Entah itu kelas 5A melawan kelas 5B atau kelas 4 melawan kelas 5. Yang terakhir adalah regu cerdas cermat yang biasanya bertiga. Nah, satu regu itu terdiri dari 3 regu A, B, C, D. Berarti 3 orang. Nah, inilah interaksi antara kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi itu pintar. Terima kasih Nanau, terima kasih Salsabila Siva, dan terima kasih juga kepada Aktar. Sama-sama, Pak. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kamu untuk di rumah. Ya, perhatikan tugasnya. Oke, Bapak akan share dulu. Selanjutnya adalah tugas kamu yang akan kamu kerjakan di rumah. Oke, kamu sudah lihat semuanya tugasnya? Sudah lihat sayang? Tampil ya. Tugas kamu di rumah adalah membuat sebuah laporan pengamatan. Apa sih Pak yang diamati? Jadi di sini yang diamati adalah kegiatan interaksinya. Yang 3 jenis itu, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat. Bapak, saya kan nggak boleh keluar rumah nih Pak, karena sedang dibatasi, karena takut terkena virus. Kamu boleh perhatikan atau boleh bertanya kepada orang tua kamu juga tentang contoh-contoh berikut ini. Tulis nama di sini, tanggalnya juga ditulis, tanggal pengamatannya kapan, lokasi pengamatannya di mana. Lalu kamu tulis jenis kegiatannya. Misalnya, ibu berinteraksi dengan ibu membeli somai. Itu jenis individu dengan individu, interaksi sosial individu dengan individu. Dokumentasinya boleh berupa foto. Jadi kamu foto dah, cekrek, kamu tempelin di situ. Ya, Bapak beri waktu 3 hari. Jadi nanti kamu sekarang hari Selasa. Bapak mulai dari besok ya. Selasa, Rabu, Kamis. Paling telat hari Kamis kamu sudah kumpulkan. Jadi dipoto nanti dokumentasinya di sini. Kamu serahkan, kumpulkan via Google Classroom. Mengerti semua anak-anak tugasnya? Mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Alhamdulillah kalau kamu, Bapak yakin karena kamu anak-anak pintar dan mudah untuk mengerti pembelajaran. Kita sudah mau demikian itu materi yang sudah Bapak sampaikan. Sekarang Bapak mau tanya sama salah satu dari kalian, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab? Sebelum Bapak tunjuk, silakan. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Oke. Yang kita pelajari hari ini adalah interaksi
sosial yang terdiri dari beberapa jenis, 3 jenis. Nah, Iqbal. Ya, Pak. Interaksi sosial itu ada 3 jenis. Apa saja? Silakan sebutkan. 1. Interaksi antar individu dan individu. Pinter. 2. Interaksi antar kelompok. Individu dengan? Individu dengan kelompok. Yang 3. Individu kelompok dengan kelompok. Pinter. Siapa yang bisa menyempurnakan lagi? Akhtar. Coba Akhtar. Interaksi sosial itu apa sih? Coba jelaskan lagi. Jenis-jenis interaksi sosial. Silakan Akhtar. Individu dengan individu. Individu 2. dengan kelompok. 3. Kelompok dengan kelompok. Pintar. Jadi kesimpulannya adalah hari ini kita belajar tentang interaksi sosial, di mana interaksi sosial itu adalah hubungan dinamis yang ada aksi dan reaksi, yang terdiri dari 3 jenis. 1. Individu dengan individu. 2. Individu dengan kelompok. Yang 3. Kelompok dengan kelompok. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Bapak rasa sudah cukup. Silakan untuk memimpin doa penutup. Enver, silakan Enver. Marilah teman-teman, sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Enver. Baik anak-anak, jangan lupa nanti kerjakan tugasnya, tugas yang Bapak kirim link di WhatsApp maupun di Classroom, juga tugas pengamatannya. Bapak rasa cukup sekian dari Bapak. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.